Mementingkan diri sendiri adalah salah satu sifat yang menjadi penghambat untuk seseorang bisa bertumbuh lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Selamat pagi saudara yang kasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 6 November 2025. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh dengan kasih dan kemurahan, kami menaikkan syukur kepadamu. Pagi hari ini kami diberikan kembali kesempatan yang baru, hari dan nafas yang baru untuk kami menjalani kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami melaksanakan semuanya itu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menguatkan kami, menyegarkan kami, menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang pemuda kaya bergumul untuk membeli motor sport yang mewah dengan harga yang fantastis. Sebelum membelinya, ada kegundahan yang berkecamuk di hatinya. Apakah yang akan saya lakukan menyenangkan Tuhan? Kemudian ia mencoba menghubungi seorang hamba Tuhan dan menanyakan perihal keinginannya tersebut. Hamba Tuhan tersebut memberikan saran, semestinya dia menggunakan berkat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, meskipun ia bisa dengan bebas menggunakan uangnya untuk membeli apapun. Setelah mendengar nasihat hamba Tuhan tersebut, ia mengurungkan niatnya membeli motor sport dan membeli motor yang biasa saja. Lebihnya dari uang tersebut dia sumbangkan ke gereja. Nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus seirama dengan apa yang dialami pemuda kaya tadi. Paulus menjelaskan bahwa jemaat di Korintus bebas makan apa saja, makan segala macam daging yang dijual di pasar. Makanan semuanya boleh karena bersumber dari Allah dan semua milik Allah. Demikian pula jika seseorang yang tidak percaya mengundang makan, yang diundang bisa makan apa saja tanpa keberatan hati nurani. Tetapi menjadi berbeda ketika ada seseorang yang keberatan ketika orang lain ataupun orang percaya makan sesuatu dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus menasihatkan hendaklah jangan makan. Sekilas ketika melihat ini, mengapa orang percaya kebebasannya dibatasi oleh keberatan hati nurani orang lain? Bukankah kalau orang lain tidak bisa makan dan makanan tertentu, hati nuraninya terusik itu adalah urusan orang tersebut dan tidak ada hubungannya dengan saya? Argumentasi secara logis adalah seperti itu. Tetapi Paulus menasihatkan dalam konteks masih banyak orang yang belum percaya. Dengan karakter pengikut Kristus yang memedulikan keberatan hati nurani orang lain, ini menjadi kesaksian yang baik dan justru bisa memenangkan hati orang yang belum percaya. Singkatnya, nasihat Paulus dalam rangka memenangkan jiwa orang yang belum percaya. Selain itu, sikap yang tidak mementingkan diri sendiri merupakan salah satu karakter yang semestinya dimiliki oleh para murid Kristus. Sebagaimana Kristus sendiri yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang telah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Paulus menyatakan, jadilah pengikutku. Bahasa aslinya adalah mimetai. Dalam terjemahan Inggrisnya yaitu imitator. Dalam istilah yang lain adalah mimikri, digunakan untuk menjelaskan seekor hewan yang berubah warna menyerupai tempat yang dihinggapi dalam keadaan terdesak. Menjadi pengikut Kristus hendaknya juga memiliki karakter yang mirip dengan Kristus dalam situasi apapun dan bukan dalam keadaan yang terdesak saja. Paulus menekankan bahwa tindakannya adalah untuk menyenangkan banyak orang agar mereka selamat. Mari kita pikirkan baik-baik. Seandainya Kristus pun memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memedulikan manusia yang berdosa, apakah jadinya kita? Binasa kekal. Pastinya. Tetapi bersyukur kepada Allah yang hidup dengan kemurahannya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal turun ke dunia, menebus dosa manusia agar selamat dari kematian kekal dan memiliki transformasi hidup yang terus terarah kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara,
Hal apa yang kerap kali membuat Anda terus-menerus mempertahankan kepentingan Anda sendiri? Dalam hal apa Anda merasa harus tetap mempertahankan kepentingan Anda sendiri? Belajarlah dan pandanglah Yesus Kristus yang adalah Allah, tetapi justru merendahkan dirinya, menghampiri umatnya agar tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Kami yang layak untuk dihukum, tetapi Tuhan, justru dengan kasih-Mu yang ajaib Engkau menghampiri bahkan mencari kami agar kami diselamatkan. Tolonglah kami meneladani Engkau ya Kristus Tuhan kami, agar tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi belajar seperti Kristus yang sungguh rela berkorban bagi kami orang-orang yang berdosa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Renungan Roti Hidup edisi 6 November 2025. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.